Baik, rekaman ketiga ini adalah tentang pengantar penulis. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi as-sitra was-salamah wal ajra wal karamah lidhawid dini wasyahamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi baina yadayi as-sa'ah wa sahibil hawdi wasyafa'ah wa afdali man da'a ilal khairi atba'ah falahu as-sam'u wat-tha'ah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sunnati wal jamaah, amma ba'du. Penulis sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongannya dapat menyelesaikan naskah buku ini, kaitan tentang sejarah istighotsah, manfaat dan keutamaannya. Penulis sengaja mengangkat masalah ini karena memang pada kenyataannya masih banyak orang yang belum mengenal istighotsah. Bahkan tidak sedikit mereka yang biasa mengamalkan istighotsah juga belum tahu siapa sebenarnya yang punya wirid atau bacaan-bacaan istighotsah ini. Padahal mengetahui hal itu sangatlah penting dalam mengamalkan suatu wirid agar memiliki ikatan dengan penyusunnya dan untuk memperkuat kemantapan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pengarang bacaan istighotsah itu adalah Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Ada juga yang mengatakan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri yang mengatakan seperti itu sebenarnya juga dari katanya. Yang pasti mereka tidak punya bukti atas pernyataannya. Bahkan yang agak fatal lagi, di antara mereka ada yang berani merubah susunan urutan atau bahkan merubah kalimat dengan alasan kata mereka tidak sesuai dengan akidah, sehingga secara tidak langsung menyalahkan orang yang mengarang atau menyusun bacaan-bacaan istighotsah itu sendiri. Perlu diketahui, penyusun teks bacaan istighotsah yang biasa diamalkan oleh kaum Nahdliyin itu adalah Al-Allamah Al-Mursyid Kiai Haji Muhammad Romli Tamim. Saya ulangin ya, Al-Allamah Al-Mursyid Kiai Haji Muhammad Romli Tamim. Hal ini dibuktikan dengan kitab karangannya yang bernama Al-Istighotsah Bihadrati Rabbil Bariyah yang ditulis tahun 1951. Saya ulangin, Al-Istighotsah Bihadrati Rabbil Bariyah. Lantas pada tahun 1961 diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh putranya Al-Allamah Al-Mursyid Dr. Kiai Haji Musta'in Romli. Dr. Kiai Haji Musta'in Romli. Buku di hadapan pembaca ini yang kita dengar bersama-sama banyak menerangkan faedah-faedah atau khasiat bacaan-bacaan dalam istighotsah yang penulis ambil dari beberapa sumber, di antaranya dari kitab aslinya, terjemahannya dari kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Walau demikian, penulis sadar betul bahwa dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan atau mungkin kesalahan. Karena itu, tegur sapa dan kritik membangun dari pembaca, dari pendengar selalu penulis harapkan. Dalam rubrik yang terbatas ini, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada Al-Murabbi Kiai Haji Ahmad Hafiz Hashim
Kiai Haji Ahmad Hafiz Hashim, Rais Ifadiyah Idarah Syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kabupaten Kota Pasuruan, Ketua Lembaga Bahthul Masail LBM Thariqiyah Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Jawa Timur, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan Rejoso Pasuruan, yang telah meluangkan waktunya untuk mentashih buku ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI. Ulangin ya, Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI. Siapakah beliau? Beliau adalah putra terakhir dari Kiai Romli, yaitu pengasuh Asrama Putri II Al-Khadijah Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, yang telah banyak memberikan informasi tentang Kiai Romli, termasuk memberikan kata pengantar atas terbitnya buku ini. Semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, buku ini telah berkali-kali sejak tahun 2008 dicetak. Respon pembaca mendorong penulis harus melakukan cetak ulang dengan berbagai perubahan dan pembenahan kesalahan teknis. Pada proses cetak kali ini, penulis berterima kasih kepada lembaga Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama atau disingkat LTNNU Jawa Timur yang memfasilitasi cetak ulang, sehingga buku ini diharapkan semakin luas, memberikan pengetahuan kepada semua pihak, baik yang aktif atau tidak di majelis zikir, di masyarakat Nahdliyin, termasuk kepada kelompok tertentu yang menolak tradisi istighotsah. Akhirnya, selamat membaca, selamat mendengarkan dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi perlindungan, pertolongan, dan keselamatan kepada kita semua. Amin. Pasuruan, 1 Muharram 1429 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Januari 2008 Masehi. Demikian adalah rekaman ketiga tentang pengantar penulis. Terima kasih.